yang perlu Tuhan malam hari ini untuk melangkah di tahun 2025 mendatang, mari angkat tanganmu. Katakan dalam hatimu, Yesus, aku perlu Engkau. Yesus, aku perlu pertolonganmu. Ya Tuhan, mari nyanyi dengan iman pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Apapun persoalanmu, apapun kekurangan dalam hidupmu, apapun beban yang sedang terjadi, yakinlah Yesus itu pertolongan bagi kita. Ya Tuhan, tidak ada yang terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Engkau penolong bagi umat-Mu, Tuhan. Ya Yesus, Tuhan, mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Jika beban hidupmu terlalu berat untuk melangkah di tahun depan, mari maju ke depan. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara semua. Mari, yang merasa beban terlalu berat, malam hari ini ada tangan-tangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melangkah di tahun 2025 mendatang. Mari umat Tuhan, jika engkau rasa beban hidupmu berat, mari maju ke depan. Yesus ada di tempat ini. Ada jamahan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya. Yesus, Kau Tuhan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Allah penolong bagi kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah terakhir di tahun 2024 ini. Kami menutup tahun ini di dalam rumah Tuhan. Rumah yang selalu memberikan kami kekuatan. Rumah yang memberikan kami mujizat. Rumah yang memberikan kami pertolongan yang datang daripada Tuhan. Hamba percaya malam hari ini, umat-Mu yang datang dengan lemah mendapatkan kekuatan. Umat-Mu yang sakit mendapatkan kesembuhan. Umat-Mu yang sedang berbeban berat, letih, lesu, diangkat bebannya oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di akhir tahun 2024 ini. Dan kaki kami siap melangkah di tahun 2025 bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Biar semua pujian, nyanyian kami, kesaksian kami dapat menjadi berkat bagi-Mu Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi semua sesama-sesama kami. Kami semakin kuat untuk mengiring akan Tuhan di tahun yang baru. Berkati kami dengan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Semua yang mau menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih salam kiri kanan,
Katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Shalom. Shalomnya kayak lapar kah? Shalom. Umat yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Woo! Tadi kalau dari kesaksian, sepertinya banyak sekali yang beban berat. Saya panggil maju mau didoakan, malu-malu. Beta dari Ambon. Orang Ambon bilang, jangan ale malu-malu. Tanggalkan itu beban. Tuhan menyertai kita. Amin. Perkenalkan, nama saya Pendeta Donald Laut Terbah. Saya asli dari Maluku. Papa saya dari Pulau Banda, Naira. Jadi kalau lihat di peta ada Pulau Banda, itu saya punya kampung. Ada yang dari Maluku sini boleh angkat tangan? Oh, puji Tuhan. Pantas tadi suaranya bagus, main gitar lagi. Karena kalau di Maluku terkenal City of Music. Jadi pantas tadi menyanyi sambil main gitar. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, sekaligus Gembala senior saya di Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Bapak Pendeta Sajamudin Gumai. Juga untuk semua wakil gembala, untuk semua majelis dan jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Saya datang ke tempat ini bersama istri saya yang di depan pakai jaket dan baju merah, bersama adik saya yang baju putih, dan juga dengan ketiga anak saya yang nona-nona semua 3 orang. Namanya Iman, Pengharapan, dan Kasih. Faith, Hope, and Love. Beberapa hari lalu kami tiba dari perjalanan dari kota Ambon untuk Natal Tahun Baru bersama orang tua. Kebetulan bapak mertua saya di Bogor, sudah usia juga, sudah lanjut. Karena kesibukan pelayanan kurang lebih 10 tahunan, tidak sempat lagi kalau kami mau Natal bersama karena kesibukan pelayanan. Tetapi puji Tuhan tahun ini ada kelonggaran karena ada beberapa rekan-rekan pelayan Tuhan di tempat kami, sehingga kami izin dulu sementara untuk Natal bersama keluarga. Tempat pelayanan saya di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Ada yang pernah pergi Kota Kendari? Tidak ada, berarti jauh sekali Kendari ini. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun kami membangun GKRI di Kota Kendari. 2 tahun belakangan saya melebarkan sayap, merintis lagi GKRI di Kota Ambon. Jadi kurang lebih 2 tahun ini saya lebih banyak di Ambon, tetapi juga memperhatikan Kendari. 2 kota yang menjadi tugas tanggung jawab kami belakangan yang Tuhan berikan, dan kami konsen di sana. Makanya sudah jarang sekali saya ke ibu kota. Begitu Bapak Gembala tempat ini mengetahui saya ada di ibu kota, beliau memberikan kesempatan untuk memberkati jemaat Tuhan di tanggal 31 ini. Sebagai hamba Tuhan saya katakan, saya siap Pak, nanti saya datang. Meskipun orang bilang, nanti pulang macet. Mau macet tidak macet, saya hamba Tuhan, saya harus melayani. Amin. Nah, pagi hari ini lagi, malam hari ini ada satu pesan Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini dalam kitab Yesaya. Sebelum melangkahkan kaki di tahun 2025, kita lihat pesan Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41. Bisa ditayangkan? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bapak Gembala tadi kasih saya waktu kurang lebih setengah jam saja. Ya kalau setengah jam kode saya. Tapi jangan saya keasikan.
Kalau bisa 25 menit supaya lebih cepat. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan bisa katakan amin? Terkadang kita kalau di negeri timur tutup tahun itu kalau di Ambon dengan sopi. Ada minuman tradisional. Jadi kalau sudah jam 12 sudah. Mulai duduk melingkar, sopi mulai dibagi. Besok pagi pada tahun baru antara sadar dan tidak. Begitu firman Allah tanggal 1, suteler di kursi. Nanti dikasih bangun, Pak bangun, ibadah sudah selesai. Oh, saya kira masih khotbah, padahal sudah habis 2 berkat. Ada lagi yang tidak sampai di gereja, sudah tak tidur dari subuh di depan pintu pagar gereja. Kalau dikasih bangun, sing boleh mabok sini. Dia balas lagi, beta harus ada di rumah Bapakku. Kalau orang bilang, apakah kau orang percaya? Engkau sendiri mengatakannya. Biasa orang kalau sumabo, kostor gereja bingung, yang mabuk dia atau saya ini. Tetapi saya bersyukur kalau jemaat Tuhan di tempat ini akan menutup tahun dengan Tuhan. Amin. Dan jangan mabuk-mabuk sebentar. Setuju? Lebih baik sebentar jam 12, kalau belum tidur, kumpul bersama seisi rumah mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, kita bisa lalui tahun 2024 ini. Tahun yang tidak mudah, dengan banyaknya kesaksian jemaat Tuhan tadi. Ada yang mengalami beban berat, ada yang mengalami kehilangan orang yang dikasihi, ada yang mengalami persoalan dan rintangan, ada yang mungkin kehilangan pekerjaan. Tetapi kalau kita ada sampai malam hari ini, itu berarti Tuhan selalu menolong kita. Amin. Seringkali dengan beban yang sudah terjadi, persoalan yang terjadi di tahun 2024, banyak orang menjadi takut dan khawatir. Aduh, bagaimana lagi tahun 2025? Ada lagi keputusan pemerintah, PPN mau naik 12%. Ada lagi berita Pertalite akan dihilangkan, akan menggunakan Pertamax semua untuk bahan bakar yang harganya mungkin lebih mahal. Kalau kita tidak kuat berdoa, iblis datang membisik, berat sekali loh tahun 2025. Jadi bagaimana kalau berat? Tidak ada yang mau masuk tahun 2025. Mau tetap saya di tahun 2024? Tidak bisa, saudara. Berapa jam lagi, tetap waktu akan membawa kita ke 2025. Oleh sebab itu dengan segala tantangan yang ada di depan, firman Tuhan datang malam hari ini, jangan takut. Tuhan bersama kita. Amin. Yesaya berkata dan menjadi tema malam hari ini, jangan takut, Tuhan bersama kita di tahun 2025. Mau harga minyak tanah naik, mau harga sembako naik, biaya pendidikan naik, terbatasnya lapangan pekerjaan, mahalnya biaya pengobatan. Percayalah, Tuhan Allah akan tetap menolong umatnya. Kalau di Ambon, Papua itu masih pakai minyak tanah. Kalau di sini sudah gas ya. Jadi kalau otominya itu masuk dari Pertamina, turun semua warga dari gunung, dari pantai dengan jergen-jergennya. Ada ibu-ibu yang pegang 2 jergen, ada yang 3, ada yang 4. Saya 2 tahun lalu sampai, saya bilang, masih minyak tanah kah di sini? Dia bilang, masih Bapen. Katong sing suka gas. Saya bilang, kenapa? Gas ibarat bom 3 kilo. Saya bilang, astaga. Jadi memang masyarakatnya menolak untuk pakai gas.
tetap minta minyak tanah. Jadi kalau oto minyak sudah tidak masuk 1 minggu, sudah khawatir itu ibu-ibu rumah tangga. Aduh, oto minyak mana Aduh, katong mau memasak sing bisa. Mulai terjadi ketakutan, mulai terjadi kekhawatiran. Apalagi kalau dekat-dekat Natal, baru oto minyak terlambat, sudah ancur. Tetapi saya percaya kalau di sini gas 3 kilo tetap banyak. Amin. Seringkali hal kekhawatiran parkir di depan kita. Hal ketakutan parkir di depan kita. Sehingga kita berat untuk melangkah di tahun yang baru. Tetapi pesan Tuhan malam hari ini, jangan takut. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Allah itu penolong kita. Allah itu menyertai kita. Amin. Satu kali ada cerita 3 ibu-ibu ya melakukan penerbangan dari Papua menuju Jakarta. Itu cukup jauh, kurang lebih 3 jaman. Tidak transit. Ibu-ibu itu yang satu orang Bugis, Sulawesi Selatan, yang satu orang Manado, yang satunya Mace dari Papua. Nah, dong 3 duduk satu deret. Setelah penerbangan 1 jam, tiba-tiba cuaca di atas sudah berubah. Sudah hujan, sudah kabut, pesawat sudah mulai goyang. Kemudian lampu tanda untuk mengenakan sabuk pengaman menyala, diinformasikan sama pramugari, sama kapten pesawat, tidak boleh jalan-jalan ya, ke kamar mandi pun tidak boleh. Nah, lama semakin bergoyang, mulai ketakutan, mulai khawatir. Aduh, bagaimana kalau pesawat ini jatuh? Ibu yang orang Bugis, dia ambil tas kecilnya. Dia kasih keluar semua emas-emasnya. Kalau orang Bugis biasa suka koleksi emas ya. Dia pakai semua emasnya. Dobol di leher, di jari, di gelang. Kemudian Mace Papua dengan ibu Manado lihat dia. Kenapa kau pakai semua emas-emasmu? Ibu yang Bugis bilang begini. Ya, saya takut kalau ini pesawat dia jatuh. Tetapi kalau dia jatuh, pastikan diutamakan jatuhnya di laut. Apabila jatuh di laut, masih ada yang bisa selamat. Betul ya? Tapi itu pun 50-50. Sekiranya dia jatuh di laut ini pesawat, andai kata saya selamat, tim SAR kan laki-laki semua. Dari jauh dia sudah lihat saya punya emas mengkilat-mengkilat. Berkilau di tengah laut. Otomatis saya akan ditolong pertama. Ibu yang Manado mendengar itu dia tidak mau kalah. Dia buka jaketnya. Bajunya hanya you can see begini. Jadi putih ya, kalau orang Manado itu putih-putih. Ada orang Manado sini? Oh ada. Maitua? Dia buka jaket. Kemudian ibu yang Bugis dengan Mace Papua bilang begini. Kenapa kau buka kau punya jaket? Seksi sekali kau pun baju itu. Ini pesawat kalau dia jatuh di laut, tim SAR itu kan laki-laki semua. Dari jauh dia sudah lihat ada perempuan putih. Saya akan tetap diutamakan untuk ditolong pertama. Karena biasa laki-laki mata keranjang. Tiba-tiba ada orang bilang, kau Mace? Apa yang kau mau andalkan kalau pesawat ini jatuh? Mace Papua dengan tenang dia bilang begini, ini pesawat mau jatuh dimanapun, mau di darat di laut, tetapi yang akan dicari utama oleh tim SAR adalah kotak hitam. Beta ini hitam, beta yang akan diutamakan. Mace tidak pernah kalah karena Mace selalu tenang. Yang ibu orang Bugis sudah panik, ibu orang Manado sudah panik, Mace Papua tetap tenang. Tetap kotak hitam yang diutamakan. Sudah dia orangnya. Yang Tuhan mau untuk kita menyeberang di tahun 2025, kita harus memiliki ketenangan. Amin. Kita tidak boleh takut.
Sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita. Pemain keyboard boleh duduk. Jangan jauh-jauh karena saya cepat saja. Sekiranya tahun yang baru ada badai, percayalah, pertolongan Tuhan itu jauh lebih besar dari segala badai yang akan terjadi. Amin. Main di C. Yang tahu lagu kita nyanyi sama-sama. Lingkupiku, nyanyi dengan iman. Dengan sayapmu naungiku, dalam kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku ya Tuhan, dengan sayap-Mu. Naungi kami, naungiku, dalam kuasa-Mu. Mari angkat tanganmu dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Apakah dengan kekhawatiran kita dapat mengubah segala sesuatu? Tidak. Tetapi apakah dengan kekuatan Tuhan kita mampu mengubah sesuatu? Iya. Karena hanya Tuhan yang jadi penolong. Makanya firman Tuhan datang malam hari ini. Jangan bimbang, jangan takut. Tahun 2025 ada Yesus yang akan pegang tangan kita. Perkuat iman, perkuat kepercayaan kita. Dia Allah yang akan menyertai kita. Matius 6 ayat 34. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Hari besok memiliki kesusahannya sendiri. 2024 punya kesusahan, kita sudah bisa tinggalkan dengan pertolongan Tuhan. Amin. Maka tidak usah pikir tahun 2025. Penyertaan Tuhan itu tetap ada di tahun yang baru. Saya dalam membangun perintisan kembali di kota Ambon, meskipun kita hamba Tuhan ya, kadang ada juga kebimbangan. Biaya bangunan mahal loh. Tapi kami berdoa setiap malam, saya ajak istri saya, anak saya, mari berdoa sebelum tidur. Berdoa dengan iman, Tuhan Engkau menyediakan, Tuhan Engkau menyediakan. Dan puji Tuhan, di akhir tahun 2024 sebelum saya melangkah ke sini, bangunan itu Tuhan sudah selesaikan. Ada saja berkat, ada saja pertolongan. Tiba-tiba WA saya masuk, Pak Pen, berapa nomor rekening? Saya balas, buat apa? Saya berdoa pagi, Roh Kudus gerakan saya untuk memberkati Pak Pen punya pelayanan. Tukang lagi kerja, semen lagi habis. Berkat Tuhan masuk, saya bisa pergi beli semen. Pasir habis, ada berkat masuk, saya bisa lagi pesan pasir. Saya bilang, Tuhan, satu kata buat Tuhan, Engkau itu luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka malam hari ini saya katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Taman Cibodas, jangan takut di tahun 2025 mendatang. Kasih Tuhan lebih besar dari segala pergumulan kita. Kalau Tuhan tolong kita di tahun 2024, 2025 Tuhan juga pasti tolong kita. Dalam peristiwa Natal,
setiap malaikat Gabriel berkunjung ke bumi, dia bertemu dengan manusia, dia bertemu dengan Imam Zakaria, dia bertemu dengan Maria, dia bertemu dengan gembala-gembala di padang. Pesan kerajaan surga apa? Yang pertama, jangan takut. Surga tahu manusia penuh ketakutan, tetapi surga juga menyediakan satu penyertaan, jangan takut. Dan Yesaya berkata, jangan takut, Tuhan itu penolong. Jangan bimbang, jangan ragu, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan yang ciptakan manusia, dia tahu manusia punya ketakutan, tetapi dia juga menyiapkan penyertaan. Dan dia selalu berkata kepada setiap manusia yang dia temui, jangan takut. Bagi umat Tuhan di Taman Cibodas malam hari ini, jangan takut memasuki tahun 2025. Tuhan bersama kita, Tuhan penolong kita. Main di G. Ku tidak takut. Mari nyanyi sama-sama. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Dengan iman, sebab engkau Allahku. Yes Lord Jesus. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang.
perusahaan swasta akhirnya mereka kerja kembali mereka dipulihkan. Beberapa tahun lalu suaminya dipanggil pulang ke atas. Istrinya sebagai seorang janda tetap berjuang terus dengan pekerjaan yang ada. Puji Tuhan semakin baik hari ini. Sekarang anaknya di Manado sudah mulia pertengahan, sudah semester 4 atau 5 kedokteran. Saya kalau dengar kabar, saya wah ajaib sekali Tuhan. Pulang dengan keadaan minus, tapi hari ini kurang lebih 16 tahun saya dengar kabar Tuhan sudah pulih. Bahkan pendidikan anaknya yang kita tak sangka Tuhan membiayai, Tuhan menyediakan. Allah tidak pernah bohong. Kalau dia bilang menolong, dia pasti menolong. Kalau dia bilang dia menyertai, dia pasti menyertai. Kalau Tuhan bilang dia mencukupkan, dia pasti mencukupkan. Amin. Dia bertanggung jawab untuk setiap kehidupan kita. Makanya kalau hari ini kalau ada yang ragu sama Tuhan, minta ampun. Kita tak boleh masuk 2025 dengan keraguan kepada Tuhan. Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dia pasti tolong kita. Saudara tahu seorang anak kecil, kalau dia mau menyeberang jalan raya sendiri, bisa saja dia tahu. Tapi kalau bapaknya, ayahnya pegang tangannya, dia dengan kepercayaan diri menyeberangi segala